Bisa dibayangkan itu korban itu betapa sakit hatinya pada waktu itu 2021. Udah begitu saja, tidak ada kabar apa-apa, selesai. 1, 22, 23, 24, 25. Yang korban itu rata-rata paling tidak 10 juz Quran hafal. Iya. Dan imam-imam masjid, anak-anak muda yang semangat untuk belajar. Hola bestinya kata Ani. Besti, aduh sadis dan miris banget nih. Setelah sebelumnya dilaporkan 5 terduga korbannya, SAM kini kembali bikin geleng-geleng melalui preskon Ustadz Abi Maki yang juga sangat prihatin dengan korban dan pernah mengetahui kronologi dugaan aksi SAM yang tak hanya diduga melakukan pelecehan seksual dari tahun 2021 dan pernah tabayun. Ternyata juga terungkap info baru kalau kala itu SAM diduga mengaku belum sembuh, hingga membuatnya dan para sahabat begitu geram hingga menduga kalau SAM masih menjalankan dugaan aksi tak bermoralnya tersebut. Meski pernah ketahuan adanya laporan pada 2021 yang gak kalah bikin gong lagi nih, diungkap dalam preskon terduga korban SAM ini ternyata tahfiz Quran dan imam masjid yang begitu giat belajar, dan diduga juga kalau SAM melakukan aksinya itu secara berulang. Innalillahi. Bisa dibayangkan itu korban itu betapa sakit hatinya pada waktu itu 2021. Udah begitu saja, tidak ada kabar apa-apa, selesai. 1, 22, 23, 24, 25. Nah, pada 2025 itu bulan November, tiba-tiba kita dapat informasi dari Mesir. Iya, sebetulnya kita juga bingung nih gimana ininya apa, karena yang mendapatkan berita pertama kali dari almarhum Kang Rashid itu saya, dan saya yang menyampaikan beberapa kepada guru bagaimana para saat minta tabayun. Saya menghubungi yang bersangkutan ataupun sang ini untuk bisa datang tabayun. Kembali lagi sudah putus berarti dari 2021, 22, 23, 24, 25 itu 4 tahun lah kira-kira. Itu di akhir November itu kami dapat bukan interogasi, wawancara lah gitu, salah seorang ustadzah, sebut namanya nggak perlu ya, karena sudah selesai. Ustadzah Oki, Ustadzah Oki ini wawancara dengan korban, salah satu korban, dan Ustadzah Oki itu langsung sampaikan ke kami, simple jauh, kami Maki ternyata dia belum sembuh gitu. Berharap dari 2021 dengan peristiwa itu sembuh gitu ya, kapok lah kira-kira. Nah kalau ini ada berarti kan selama itu operasinya jalan gitu. Ada yang di bawah umur, ya, ada yang tidak di bawah umur, tapi ada yang di bawah. Dilecehkan ya Bu. Kalau itu berulang-ulang atau pertama atau sekali terus lapor atau seperti apa? Kalau ada kabar dari Lang itu berulang-ulang. Iya, berulang-ulang di beberapa trauma ada. Iya, trauma ada. Maka daripada mungkin kalau dikatakan trauma dari kejadian, bahkan yang paling sulit juga di awal ketika Habib Mahdi itu bertanya kepada korban didatangi satu-satu, mereka juga trauma. Dalam artian cuma tahun dulu juga nggak ada hasil. Nah, yang korban itu, yang korban itu rata-rata paling tidak 10 juz Quran hafal. Iya. Dan imam-imam masjid, anak-anak muda yang semangat untuk belajar. Dan sampai yang dapat kabar kalau hampir saja, atau mungkin kata-katanya harus dikoreksi atau bagaimana, kalau seandainya ini begini jadinya, mungkin saya bisa jadi murtad gitu, karena peristiwa ini seseorang yang dibanggakan sebagai wah agama, terus nanti para guru-guru ini kok nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ini kayaknya apa ini? Kayaknya hampir kalau mungkin dia bilang mata si korban itu sampai nangis, untung saya tidak murtad, atau mungkin bisa jadi murtad dengan peristiwa ini. Aduh Besti, ini sih benar-benar keterlaluan banget, apalagi kalau ternyata benar. Secara dalam preskonnya saat sesi tanya jawab dengan awak media, terungkap lagi nih kalau SAM diduga sampai meminta korbannya untuk menonton video mesum dengan menggunakan dalih agama. Astaga, modusnya juga nggak cuma satu. SAM juga diduga menjanjikan untuk menyekolahkan korban ke Mesir, dan ternyata biaya yang ia gunakan itu diduga uang umat Besti. Dan cara yang diduga dilakukan SAM dalam menjerat korbannya pun bikin shock Besti, di mana ia menggunakan momen saat ia diundang ke sebuah pesantren dan menandai korban lalu mengiming-imingi akan disekolahkan ke Mesir. Ada beberapa korban yang diajak menyaksikan tayangan yang tidak baik.
setelah itu kok nonton ini? Jawabannya, kalau Imam Syafi'i ada, dia juga pasti nonton ini gitu. Itu ngeri sekali, ini sama sekali tidak diterima seperti itu. Yang kedua, dia dengan mengatakan mungkin bisa dipikirkan yang tadi itu Rasulullah aja gitu. Mungkin benar ya, kan ini Syekh, ini kan panutan, ini kan hafal Quran, ini kan itu dan ini benar ya seperti ini. Iya, jadi ada dua hal kemungkinan. Satu, memang ada yang diharapkan untuk keluar. Lalu yang keduanya bisa jadi dicuci pikirannya dan matan kalau ini adalah tidak berada di jalan yang salah. Ya karena ya tadi gambaran Rasulullah saya dinalisi begitu. Ya, dan beberapa dan ketika terjadi seperti itu kayak di punten ya. Jadi nggak bisa berbuat kayak dihipnotis aja, bengong aja apa yang dilakukan. Menurut aja gimana, bengong aja. Tapi beliau di pesantren datang pernah diundangkan pesantren. Nanti kalau ada kira-kira yang mau diorder ambil, kami kayaknya bagus, kadar ambil kayak itulah. Awalnya mungkin gimana tuh si Salim datang ke pesantren? Undang biasanya lalu untuk menyampaikan Quran, bla semuanya berjalan dengan Quran. Lalu setelah itu dengan adanya demikian, ayo yang mau ke Mesir, ayo silakan, nanti saya sekolah, nanti saya atur mulai dari kami. Oh, iming-imingnya itu mau diberangkatkan sekolah gratis ke Mesir. Betul, di Bandung belajar ke Mesir. Tapi selama ini udah yang berangkat belum ke Mesir? Ada. Oh ada. Ada beberapa yang ada, mungkin ada 2 ya, atau beberapa yang berangkat itu. Korban juga bukan yang udah berangkat ke Mesir? Iya. Oh, Korban juga ada yang berangkat ke Mesir. Disekolahkan benar-benar disekolahkan atau gimana? Iya, diaturkan di sekolah. Tapi kan kalau misalnya disekolahkan kan punten setelah kita lihat beberapa tahu, dananya pun dana dari misalnya saya minta dana buat sekolah itu. Nah ini tidak disebutkan dari sini dan sini, tapi ini saya bayar saya dari tetap uang umat ya? Betul, iya. Dari mana kalau boleh tahu dananya? Tapi Uang dari umat ya? jamaah majelisnya banyak. Iya, jamaah majelis itu kan banyak. Kalau ingin menopang untuk ahli Quran, biasa untuk bisa menyumbang. Berarti bisa dibilang uang umat ya Ustaz? Ya, uang umat memang uang umat secara pribadi untuk menolong gitu. Uang umat dikumpulkan silakan seperti santri gitu ya. Harapannya kan pengenlah menjadi belajar di Timur Tengah, ataupun kalau dengan hafid Quran sanad itu ke Rasulullah sampai, kan ada suatu kebanggaan. Hal itulah membuat wah iya itulah yang diinginkan. Nah begitu terjadi seperti itu, kaget. Kenapa? Ini kok seorang penutan melakukan hal ini? Ini yang disampaikan oleh beberapa korban. Itu tadi yang sangat mengerikan, yang sangat memilukan. Ya Allah, Besti, ngeri ya, sangat memilukan banget. Gak ngerti lagi gimana traumanya itu para korbannya ya Besti. Anyway, pernyataan preskonnya terkait para terduga korban SAM yang dimodusi iming-iming belajar ke Mesir dan menggunakan kedok sebagai syekh beragama juga sama dengan yang disampaikan kuasa hukum korban yang belum lama ini juga melaporkan SAM ke Bareskrim Polri dengan jumlah korban 5 orang laki-laki. Pihaknya pun meminta agar SAM segera ditersangkakan karena pihaknya sudah mengantongi bukti di mana diduga SAM pernah meminta maaf dan seraya mengakui perbuatannya. Nah, setelah 3 uang dengan kuasa hukum korban yang telah melaporkan SAM ke Bareskrim, Ustadz Abi Maki yang baru-baru ini preskon dengan tim kuasa hukumnya pun bahkan mendesak agar SAM yang kini diduga telah kabur ke Mesir bisa dibawa ke Indonesia untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apalagi sebelumnya Komisi 3 DPR RI juga udah menyoroti dan sempat mengundang SAM dalam RDPU. Tapi mirisnya SAM malah diduga kabur ke Mesir. Apakah ini bakal bikin SAM dijemput paksa ya Besti? Agar terkait laporan kami terhadap terlapor dengan inisial SAM untuk segera diperiksa. Harapan kami karena memang bukti sudah cukup jelas untuk segera ditetapkan sebagai tersangka. Laporan ini terkait pelecehan seksual. Ya, karena kami khawatir jangan sampai nanti ada korban-korban lain lagi ya akan menjadi suatu tindakan hal serupa. Korbannya ada berapa bang? Korbannya saat ini untuk klien kami ada 5 orang ya. Ini apa bang? Kalau untuk profesinya ya seorang tokoh agama. Ustadz ternama bang? Iya.
Sering di TV agama. bang, sering TV. Iya, artinya kalau memang nanti teman-teman menanyakan ke sana, mungkin silahkan tanya ke penyidik. Korban itu memang pada saat itu adalah sebagai santri gitu kan, ada yang diiming-imingi untuk sekolah ke luar negeri gitu. Guru dengan murid dengan kata lain seperti itu ya. Ada hubungan lah. Jadi si korban itu dalam penguasaan dari pelaku. Jadi para korban ini mengalami secara psikologis lah, ya, secara psikologis itu merasa terganggu sekali gitu. Karena memang atas kasus ini kan sebetulnya kan kami tadi sudah jelas menyampaikan bahwa ini kasusnya itu pelecehan seksual terhadap bukan anak perempuan ya, laki-laki sesama jenis ya. Jadi ini pelecehan seksual bukan perempuan, laki-laki ya, sama jenis. Bukti yang diserahkan kita ke penyidik, bukti chat ya, terus video dan ada beberapa bukti yang lain juga. Video itu apa? Pengakuan permohonan maaf atau? Kalau video itu ada kayak semacam pada saat itu ada tabayun gitu kan. Jadi ada permohonan dari si pelaku ini kepada tokoh-tokoh ulama juga ya di Indonesia, bahwa dia mengaku tidak akan mengulangi lagi perbuatan. Kemarin kami setelah DPO dari Komisi 3 sudah meminta penyidik yaitu Kementerian Udara Sering untuk segera menetapkan tersangka pelaku dugaan pelaku pelecehan seksual ini, yaitu si Ahmad Misri. Kami berharap dalam kesempatan ini penyidik untuk segera bisa menetapkan tersangka sehingga nantinya akan bekerjasama dengan Interpol untuk bisa, kalau memang terduga ini masih berada di Mesir, untuk bisa ditarik kembali ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Di samping itu pula, kalau memang benar ya, memang benar misalnya argumen pelaku bahwasanya saya tidak melakukan atau melakukan alibi apa saja, yuk jelaskan ke Bareskrim, tuangkan di dalam BAP sehingga ini clear semuanya, karena kami sudah mewawancari para korban dan kami sudah mendapatkan informasi yang valid semuanya, bukti sudah mencukupi, sehingga kami berani untuk melakukan atau melaporkan adanya tindak pidana dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga ini. Nah, udah diundang untuk rapat dengar pendapat umum di Komisi 3 DPR RI setelah ramainya laporan hukum mengarah padanya. SAM makin bikin suasana panas lantaran ketahuan pergi ke Mesir, seraya membuat warganet murka karena SAM memilih pergi daripada klarifikasi. Kepergian SAM ini pun tak luput dari dugaan sindiran Ulin yang diduga kalau SAM itu memilih kabur dari masalah. Terlebih pihak SAM pun hingga kini masih aja bungkam, padahal beritanya udah makin memanas loh Besti. Dengar-dengar ada yang tiba-tiba pulang kabur ke Mesir nih, pas lagi rame-rame kasus. Keren sih, timingnya presisi banget. Saya paham kok, kadang situasi kasus lagi panas, emang paling enak cari udara baru. Siapa sih yang gak pengen tenang? Tapi ya masa pas lagi rame begini malah keluar negeri? Sekali-kali dong ke Indonesia hadapin kasus, biar sekalian jelas, jangan cuma berani dari jauh. Tapi santai, jangan pada GR dulu ya. Teman-teman saya di Mesir tuh bukan cuma satu orang. Jadi kalau ngerasa kepancing ya berarti ya gitu deh. Intinya sih simpel, jangan pintar kabur. Hadapi dong dengan jantan. Kalau berani ya sini. Jangan cuma di story tapi lama di realita. Ingat ya, homoseksual itu haram. Pelecehan seksual Syekh AM. Sesama jenis bro, alias sodomi. Kejadiannya di dalam ruangan masjid. Kalian tahu kan biasanya di Jakarta tuh ada soft paling depan, di samping kanan atau kiri tempat imam itu kan ada ruangan yang suka dipakai buat gudang atau tempat istirahat ustadz. Nah di situ kejadiannya. Pelakunya siapa? Seorang dai asal Mesir yang sekarang lagi kabur ke negara asalnya sejak 15 Maret 2026. Kemarin via maskapai yang transit di Dubai. Udah diundang audiensi sama DPR RI malah diabaikan. Dia milih lanjut kabur. Parahnya lagi ada korban yang sampai diteror. Mau dibunuh. Bejat banget. Harry, ente nyari guru yang bener apa Her? Guru sama murid ternyata sama-sama pengecut. Beraninya neror anak orang. Giliran semua fraksi di DPR RI ngundang audiensi malah kabur. Makasih banyak buat DPR RI dari fraksi Gerindra, PDIP, Demokrat, Golkar, Nasdem, PKS, dan PKB yang udah bantu para korban. Kami minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu segera koordinasi sama Interpol buat mulangin dia ke Indonesia.
Toh statusnya sekarang udah WNI kan? Duh, geram banget nih kalau emang bener. Duh, kenapa ya diem aja? Clarified dong. Dan ngapain jadi ke Mesir? Apalagi hingga kini belum balik. Nanti kalau warganet menuding kabur gimana? Apalagi udah dikasih kesempatan dalam ruang dengar pendapat umum sama Komisi 3 DPR. Kenapa malah ke Mesir ya, Besti? Kan di sana SAM bisa bertemu yang melaporkan dia dan bisa clarified dan disaksikan publik juga. Ya udah, semoga meski di Mesir nanti bisa segera dibawa untuk klarifikasi ya Besti, biar terang benerang dan gak simpang siur. Kita tunggu aja. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.